kacang-kacangan itu ada kolesterolnya nggak sih dok? Aku pernah dengar soalnya katanya makan kacang juga nggak boleh banyak-banyak, ada kolesterolnya. Bener nggak sih dok? Nah ini udah pas nih dengan apa yang kita mau omongin sekarang nih kalau kolesterol. Nah ngomongin tentang kolesterol kita lihat dulu tayangan berikut ini. Rasa pegal mulai menyelimuti tengkuk leher, bagian belakang kepala belakang hingga pundak, Anda harus waspada. Bisa jadi, rasa tidak nyaman tersebut merupakan pertanda naiknya kadar kolesterol Anda. Benarkah demikian? Mari kita tanyakan kepada ahlinya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Ngeri juga ya dok ya kalau sampai kena kolesterol. Nah justru itu, apalagi kadang-kadang kolesterol itu sebenarnya tidak ada rasanya. Nah ngomong-ngomong mengenai kolesterol, sudah hadir bersama kita tamu kita hari ini sebenarnya Dr. Warigit Triatmoko, spesialis penyakit dalam. Langsung aja. Wow. Halo dok, selamat siang. Ya, selamat siang. Halo dok. Baik, baik. Halo dok, Ya. Ini nama bekennya sih, nama friendly-nya Dokter Yongki. Yongki, nggak ya. pakai Komaladi tapi belakangnya. Enggak pakai. Belum. Dokter penyakit dalam, beliau ini dokter Iya, iya. semua penyakit dalam termasuk mengenai kolesterol saat ini yang kita mau Iya. bahas nih. Oke. Nah dok, aku penasaran banget tentang kolesterol nih dok. Karena kan banyak banget ya fakta dan mitos yang beredar di luar sana Iya, mengenai betul. kolesterol. Iya. Nah dok, ini makanan bersantan katanya bisa meningkatkan kadar lemak dan juga kolesterol dalam tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Fakta ya. Jadi memang betul bahwa santan itu punya resiko atau meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Tapi ada tapinya nih ya. Kalau santan itu kan sebetulnya ada santan yang masih murni, itu malah dia sebetulnya bagus. Santan yang masih murni ya. Yang belum dia apa-apain itu dok? Ya, santan yang masih murni itu dia punya kandungan namanya asam laurat, ya, lauric acid atau asam laurat itu sebetulnya dia punya fungsi sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Nah, itu juga sebetulnya bagus dan punya fungsi yang banyak yang lainnya ya untuk membantu mencegah infeksi terkait dengan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah adalah santan ini santan yang sudah dipanaskan. Nah, berkali-kali. Nah, itu yang sebetulnya malah bahaya itu. Itu berkali-kali pemanasannya itu membuat lemaknya menjadi jenuh. Nah dok, ini banyak yang bertanya juga ketika sedang lebaran seperti ini, kalau misalkan kolesterol menjadi tinggi, maka rasanya akan menjadi kesemutan. Ya. Fakta atau mitos? Itu mitos ya, kesemutan itu bukan gejala kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi biasanya memang kesemutan itu pasti ada penyakit dasarnya ya. Penyakit dasarnya itu apa? Biasanya mungkin memang dia ada masalah dengan saraf atau neuropati, mungkin dia juga biasanya ada penyakit gula ya, penyakit yang mendasari atau diabetes, kemudian juga ada masalah di jantung dan sebagainya. Dan memang untuk kolesterol ini sendiri memang biasanya ya tadi menyertai penyakit-penyakit tadi ya, kayak diabetes, jantung dan lain sebagainya. Nah itu biasanya orangnya mungkin cenderung obesitas ya, lebih gemuk, atau mungkin pola makannya juga tidak tepat sehingga ada masalah di sirkulasi atau pembuluh darah sehingga mengakibatkan efek itu. Tapi itu mitos. Oh, itu mitos. Mitos. Nah kan kalau tadi kesemutan ya dok, Iya. ini juga ada kabar yang beredar kalau leher ataupun kepala Iya. sakit itu juga tanda kolesterol itu naik. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu juga mitos ya. Jadi sama seperti tadi ya, seperti kesemutan, kemudian leher terasa. Kadang kan mikir ya, lehernya nih pegel sekali gitu ya. Ini jangan-jangan kolesterol gitu. Sebenarnya itu mitos ya, karena kalau faktanya memang saya sebutkan tadi bahwa biasanya itu ada penyakit-penyakit yang mendasari ya. Penyakitnya itu apa ya? Saya sebutkan tadi penyakit-penyakit yang sudah berlangsung lama atau kronis ya. Contohnya tadi diabetes, kemudian masalah di jantung dan lain sebagainya yang mengganggu sirkulasi atau peredaran darah. Sebetulnya intinya itu. Nah ini akhirnya ada yang punya taktik nih ceritanya nih. Kalau makan supaya kalau makan orang yang makan makanan yang berkolesterol tinggi, dia makan dalam porsi kecil supaya mengurangi kolesterol tinggi katanya. Fakta atau mitos? Sebetulnya fakta ya, itu fakta ya. Jadi fakta begini, sebetulnya itu bisa saja ya, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya makanan kecil itu jumlahnya tidak terlalu Jumlahnya banyak. tidak banyak. Tapi ya, kalau seperti otak gimana dok? Kan otak kan kecil. ini agak sulit juga. Masih kecil bagaimana? Kalau jadi gini, kalau misalnya kayak santan tadi ya, santan kan dikatakan hanya 3 sampai 5 sendok misalnya, itu dalam porsi kecil, maksudnya seperti itu. Kalau porsi banyak ya bisa berbahaya Bisa juga berbahaya ya. juga, Kalau dok, kecil ya. ya sebenarnya masih bisa lah. Maksudnya kalau tidak terlalu banyak lah intinya seperti itu. Dan jangan tiap hari juga, jangan terlalu sering maksudnya gitu. Nah, itu juga ya. Dikit-dikit jadi Iya. banyak juga ya. Iya, Dok? Nah iya. kan kalau tadi dokter Vito punya Iya. taktik katanya porsinya dikecilin. Nah kalau Dikecilin. aku juga punya taktik nih, Apa habis ini? makan makanan berkolesterol atau makanan yang bersantan gitu, dengan konsumsi buah ini bisa meminimalisir atau menyeimbangkan kolesterol dalam darah. Ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya.
yang memang punya kolesterol tinggi, ya itu boleh nih triknya. Jadi biasanya nih setelah makan, makan makannya kolesterol tinggi, terus dia makan buah-buahan, itu betul sekali. Karena buah-buahan itu kan dia sebagai serat yang larut dalam air, ya itu dulu. Ya dia mengikat asam empedunya sehingga dia akan menurunkan kadar lemak dan kolesterol itu dari fungsi buah. Dan dia juga punya fungsi yang lain ya, antioksidan, vitamin, dan juga ada kandungan seratnya itu ada namanya pektin itu, namanya pektin ya. Dia memang bagus sekali. Jadi silakan ya kalau memang punya kolesterol yang sedang tinggi-tingginya silakan konsumsi buah ya. Wah, ini boleh nih. Ada cara lain lagi nih, ada cara Apa lain lagi nih ya? Sebanyakan orang mungkin udah tahu nih kalau kolesterol ini berbahaya sebenarnya. Coba tanyakan masing-masing orang biasanya udah tahu kolesterol ini mengakibatkan penyakit-penyakit. Betul, Nah, jadi betul, mereka betul. sudah tahu nih kalau nanti lebaran susah untuk menghindari Waduh. makanan kolesterol. Jadi mereka diet duluan. Sebelum lebaran mereka udah diet ketat dulu. Ya colong start katanya dokter. Colong start ya? Iya. Sebelum nanti, nah itu katanya bisa menurunkan atau mengatasi bahaya kolesterol tinggi di hari lebaran. Itu fakta atau mitos dok? Fakta, tapi saat itu saja. Oh, terus hanya saat itu Fakta, saja. maksudnya gini, saat sedang diet itu tentunya bagus ya. Jadi pola gizi, pola makan, nutrisinya itu betul-betul bagus. Tapi tentunya juga kita kembali ke kebiasaan atau habit gitu. Jangan terus nanti kalau pas lagi diet-dietnya nih, wah nanti nih tunggu nih tanggal mainnya. Tetap pada saat dia nanti, mungkin sekarang pas lagi puasa dia sekalian diet ya, diet kolesterol dan lain sebagainya, itu bagus, itu fakta. Tapi nanti pada saat kita konsumsinya banyak ya otomatis bisa naik lagi. Lonjak lagi ya, Dok, ya? Iya, apalagi makanannya luar biasa. Aduh, Dan berarti lama, harus hati-hati berhari-hari, dong. wah repot. Harus hati-hati, terus harus periksa juga. Nah dok, Iya. katanya nih kalau memang periksa darah ini hanya satu-satunya cara untuk mengetahui atau memeriksa kolesterol dalam tubuh, ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya. Jadi memang untuk kita mau tahu kolesterol kita berapa, kolesterol itu ada yang kolesterol sebutnya kolesterol jahat ya, atau HDL ya, high deoxyribonucleic protein, atau yang kolesterol yang kolesterol jahat yang LDL, atau kolesterol baik yang HDL. Nah, itu memang untuk kita tahu itu memang harus dengan dicek darah. Cek Nanti kita akan darah. tahu ya.